Berjumpa lagi di podcast Mata dan Telinga bersama saya Denny Darko dan Property Observer. Bersama saya saat ini adalah seorang founder dan COO sebuah startup yang bergerak di bidang Strategic Communication and Digital Marketing Agency dan mengembangkan satu startup untuk membantu dan memudahkan orang untuk melakukan pelaporan pajak, yaitu Hai Pajak. Teman satu kampus saya. Kalau mau di browsing, beliau ini adalah bapak blogger Indonesia. Walaupun mungkin wajahnya nggak bapak-bapak, tapi kalau bahasa Korea tuh orang bilang ajusi, om-om. Dan kalau ini menurut sumber yang dipercaya nih, bahwa beliau ini seorang kalau dibilang ini Indonesian darlingnya Google internasional dan mewakili Indonesia ke kantor pusat Google di California waktu itu. Halo Mas Enda Nasution. Halo. Terima kasih sudah bergabung dengan senang hati. Jadi di sini itu kita akan ngebahas orang-orang yang tersesat. Kuliahnya apa tapi profesinya beda gitu. Nah, sebelum kita jauh ngobrol ke arah sana, tapi tinggal di Jakarta sekarang. Jakarta dan Bandung. Oh, kita tahu kita tuh ternyata banyak kesamaan gitu. Sama-sama dari Bandung merantau ke Jakarta, sekolahnya di ITB, terus nyasar ngerjain. Sekarang ya. Tapi keluarga masih di Bandung. Masih di Bandung. Oke. Di sini berarti dari tahun sebenarnya kerja selalu di Jakarta. Selalu di Jakarta ya. Cuman karena karena istri kerja di Bandung sebagai dosen juga, jadi dan kemarin ini WFH, biasanya saya weekend husband ya. Jadi on the weekend aja pulang ke Bandung. Tapi suami siaga ya? Suami siaga. Karena sekarang 50% untuk work from home, ya udah jadi saya sekarang di Jakarta biasanya Rabu, Kamis, Jumat aja. Oke. Jadi ini ya, tetap Cipularangga ya. Bolak-balik. Nah, di sini agak unik karena saya akan menanyainya itu menggunakan kartu. Serem nih kayaknya. Enggak serem. Monggo silahkan sudah disterilisasi, diacak kartunya. Oke. Ya, jadi ini kartu tarot sambil diacak saya jelasin punya 78 kartu yang berbeda-beda gambar, berbeda makna, tapi satu kartu itu satu makna di seluruh dunia pasti sama. Mas Enda pernah ke Bangkok kan? Ini kalau ketemu orang Bangkok baca kartu tarot, arti kartu yang ditarik apa, itu artinya pasti sama. Seperti itu. Dan dia bisa bisa membaca atau bisa mencari insight terhadap untuk kalau boleh dibilang lebih ke insight ya. Kalau membaca ya, tapi insight itu lebih kayak kalau kita nyalain Google Maps, kita menuju ke satu tempat, ini akan mengkalkulasi kira-kira akan dituju dan gangguannya ada apa yang mempercepat dan kira-kira apa yang harus dihindari. Bernavigasi berarti. Iya, bernavigasi dalam hidup kita. Pilihan tetap di kita. Oh iya dong, betul. Nah, itu pilihan untuk tetap kerja sebagai kontraktor atau jadi seorang blogger waktu itu. Nah, ambil satu kartu. Yang mana saja. Oke. Nah, saya akan tunjukkan ke sini. Nah, The Three of Swords. Three of Swords ini kartu tentang penyesalan. Tentang sesuatu yang berjalan enggak seperti keinginan. Udah mulai menyesal saya dulu kali ini. Nah, ini sebagai gambaran aja. Saya baca di internet. Kalau Mas Enda ini dulu sekolahnya di SMA 3 ya, betul ya? Betul. Terus lulus masuk ke ITB, Teknik Sipil. Walaupun ayah di Teknik Sipil, tapi kan ya kita tahu ITB ini nggak bisa titipan gitu loh ya, harus tetap sekolah dan belajar. Nah tapi kan memang kalau kita lihat kayak istri saya itu SMA 5 masuk ke ITB juga. Kalau nggak SMA 3, SMA 5, SMP-nya di SMP 5 gitu. Kan kayak terahnya itu begitu, masuk ITB. Terus biasanya tuh nanti kerjanya kalau nggak di BUMN Pertamina, Bank Mandiri dan sebagainya. Nah kok tiba-tiba langsung Ogilvy. Coba jelaskan kenapa. Maksud saya itu kenapa harus nanya begini? Nanti saya akan tanya dari perjalanan itu ada yang disesali atau enggak? Coba dijelaskan dulu Mas. Sebenarnya, cita-citanya dulu memang saya sangat kagum dengan para penulis ya. Jadi saya selalu terinspirasi dengan... Para penulis itu kapan kagumnya? Pas kuliah atau sebelum kuliah? Sebelum kuliah. Jadi... Terus kenapa masuk sipil? Kenapa nggak masuk sastra gitu? Karena saya pikir dulu, saya
jadi di satu sisi saya pengen jadi penulis, Iya. di sisi lain saya lihat juga pada saat itu sebenarnya ada penulis-penulis yang dari ITB juga, Oh. gitu. Oke. Di sisi lain juga saya pengen masuk ITB karena saya rasa ini apa ya, sebuah saya minimal apapun yang nanti saya akan lakukan, tapi at least kalau saya bisa sampai masuk ITB artinya saya sudah pencapaian saya sudah achieve udah sampai di situ. Gitu. Iya, oke. Jadi saya mau jadi apapun atau saya mau ngapain juga artinya at least I've already done that gitu ya masuk ITB-nya gitu. Sebentar, saya tanya nih, tapi jangan bohong, oke. Jangan-jangan mikir waktu itu jadi penulis nanti belum tentu dapat uang. Jadi ya udah, paling nggak sekolah sipil. Sipil itu passing grade-nya termasuk yang susah loh, Mas. Iya. Apa namanya? Ada sih ketakutan itu juga ya. Artinya kan jadi ini makanya saya dulu merasa saya nggak punya sebuah keyakinan atau keteguhan hati. Pokoknya gue mau jadi ini, gue harus ngikutin jalannya itu. Gitu. Jadi saya pikir dulu ya udah kita kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Yang di depan mata ada apa dikerjain. Betul, tapi di belakang kepala ada yang kita inginkan. Lalu kita lihat aja nih apa yang akan terjadi ke depan. Oke. Gitu. Jadi saya bukan yang punya cita-cita kuat dari awal untuk pengen jadi ini. Nah, jadi penulis pun saya pikir saya mulai dari suka nulis di buku harian ya, di diary, lalu kemudian ternyata ketika saya lihat balik, saya tuh juga punya sebuah istilahnya fascinated dengan dunia media gitu. Oh, okay. Jadi waktu saya umur jurnalisme maksudnya? Sebenarnya bukan jurnalisme secara khusus, tapi lebih ke media secara umum. Berarti komunikasi dong? Betul. Oke. Jadi saya waktu kecil dulu saya merasa, saya pikir apa yang ada di koran itu mungkin itu buatan orang aja. Saya nggak kepikir bahwa itu tuh betul-betul informasi yang harus benar gitu ya. Oke. Ya. Itu tulisan asal aja lah ya. Jadi waktu itu saya buat koran versi saya sendiri dengan rubrik-rubrik yang ada di dalamnya. Saya potong-potong dari koran yang ada. Tapi terus saya buat aja judulnya seenak saya yang saya mau gitu. Oh, itu waktu itu umur berapa, Mas? Umur 6 tahun itu. Umur 6 tahun udah ketertarikan gitu. Ke pemberitaan seperti itu. Jadi menurut saya apa ya? Ya lucu aja bahwa itu tuh ada sesuatu yang kita bisa buat lalu orang lain bisa baca gitu ya. Dan kita punya kebebasan untuk membuatnya sefantastis mungkin gitu. Storytelling juga. juga. Okay. Tapi waktu itu yang saya nggak tahu adalah bahwa sebenarnya media itu kan punya kaidah jurnalistik, informasi harus benar dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu saat 6 tahun itu dan terus kemudian ambil kuliah, waktu kuliah pun sempat menulis dan sebagainya atau itu off dulu? Iya. Nah, dari SMA saya udah mulai nulis cerpen yang kayak gitu-gitulah ya. Dan sebagai remaja galau tentunya puisi dan yang seperti itunya lah gitu. Tapi sebenarnya turning point-nya adalah kalau menurut saya, nah ini juga sebuah kebetulan dan mungkin karena generasi saya juga ya. Jadi waktu saya di kampus itu internet pertama kali masuk ke Indonesia. Saya ingat waktu itu saya masuk terus kemudian harus bikin kartu perpus. Betul. Nah, setelah itu email, terus ngantri ke lantai 2. Betul. Waktu itu ngantri duduk kayak ke wartel waktu itu untuk pakai internet yang dikasih waktu cuman 1 jam maksimal. Iya, betul. Nah, itu kalau kita pikir balik artinya ini kan apa ya? Bukan kebetulan lah, tapi intinya nggak semua orang merasakan itu. Iya, betul. Bahkan punya email aja dulu bangga banget. Iya, gitu, iya. Kan? Oh, gue punya email nih gitu. Dan pada saat itu yang saya lakukan akhirnya selain kita narik kabel dari perpustakaan ke lab komputer di jurusan, supaya bisa browsing gratis. Tapi juga ketika itu belum ada, saya begadang di kampus dulu di lab transportasi. Karena ada teman-teman yang ngebolehin saya masuk. Jadi kerja saya dulu sampai semalaman browsing tentang informasi apa aja yang menarik buat saya. Itu tingkat berapa, Mas? 2? Itu enggak, tingkat 3, tingkat 4 kayaknya. Tingkat 4. Oke. Jadi selesai sampai pagi nggak tidur semalaman, baru ke himpunan tidur gitu. Disitulah muncul ini kayaknya sesuatu yang akan jadi sesuatu nih teknologi digital ini ke depannya. Wait gitu. Sebentar, berarti kamu curang ya? Lihat sesuatu peluang sebelum orang lain lihat. Ya apa ya? Mungkin keberuntungan lah ya. Iya, makanya itu keberuntungan, tapi juga satu kalau saya bilang ya kalau nggak lihat peluang itu, ya udah nggak akan ini aja. Betul.
Dan dari situlah sebenarnya kalau mau ditarik balik ya perjalanan apa yang saya lakukan sampai sekarang, sebenarnya semua bermula dari situ gitu. Kemudian saya ngeblog, kemudian saya kemarin sekarang di komunikasi digital dan lain sebagainya gitu. Dan menggabungkan juga dengan kemampuan dan cita-cita menjadi penulis tadi. Gitu. Oh, lah. Waktu terus akhirnya, berarti dulu program studinya apa di sipil itu? Saya teknik sumber daya air. Oke, semakin terlihat kemurtatannya. Oke, nah begitu lulus, ini saya tanya karena ini dari penyesalan atau tidak. Gimana menjelaskan ke orang tua yang dosen teknik sipil, berarti beliau itu S2 atau S3? S2 dia. Iya S2 berarti teknik sipil ke bapak kalau ya udah saya kayaknya nggak. Apa ya, mungkin ini saya baru kepikiran ya, maksudnya gimana? Saya nggak pernah menjelaskan tentang pilihan apa yang saya lakukan gitu. Tentang pilihan saya, jadi cuma bilang bahwa saya keterima pekerjaan ini udah. Dia nggak nanya, bapak saya nggak nanya, ibu saya nggak nanya. Nah pas mereka nggak nanya, dalam hati bersyukur atau enggak? Sekarang kalau saya pikirkan lagi, kalau waktu itu dikasih tahu gitu, mungkin apa ya, di satu sisi ada penyesalan bahwa mereka tidak banyak mengharuskan saya harus ini atau harus itu, sehingga tidak banyak yang saya tahu tentang apa yang mereka pikirkan. Di sisi lain saya bersyukur bahwa mereka memberikan entah itu sengaja atau tidak ya, kebebasan yang begitu luas. Bahkan saya tidak pernah dipertanyakan pilihan karir saya, pilihan hidup saya. Saya bahkan tidak ingat sampai sekarang misalnya mempertanyakan pilihan istri misalnya atau Mas anak keberapa sih? Saya pertama. Anak pertama tuh biasanya dikurasi loh semuanya. Makanya. Nah, ini laki-laki Batak lagi. Iya. Itu makanya saya nggak tahu apakah, tapi sekarang saya sih bersyukur ya, karena itu kan membawa saya sampai sekarang. Iya betul. Gitu ya. Tapi ya itu tapi tadi. Pada saat itu karena saya ngobrol sama teman-teman, ada satu teman dekat saya, sepupu juga gitu, yang sekarang saya bekerja bareng. Dia bilang dia banyak belajar dari orang tuanya. Orang tuanya memberikan prinsip, memberikan nilai yang menurut dia yang dia ikutin sampai sekarang. Nah, saya merasa kok saya nggak ada ya yang saya dapat dari orang tua saya, nilai atau apapun. Tapi di sisi lain kemudian itu membuat saya jadi bebas untuk berkreasi, memiliki nilai-nilai saya sendiri gitu. Termasuk tadi saya baru kepikiran sekarang, nggak pernah tuh ditanya atau dimarahin, kok kamu insinyur tapi terus pilihannya jadi seorang copywriter sih misalnya gitu ya. Nggak pernah, dan mereka fine aja gitu. Dan itu boleh saya bilang itu langka loh untuk bapak-bapak zaman segitu dan orang-orang di generasi kita Mas tahun 70-an lahir ini. Itu luar biasa. Tapi dirimu mendidik anakmu juga seperti itu atau tidak? Nah, atau malah seperti sepupumu? Saya sekarang berusaha gini, karena atau saya tengah-tengah ya? Jadi saya nggak mau memaksakan, tapi at least saya sering ngajak ngobrol dia, jadi dengan apa yang saya ceritakan, dengan apa yang saya share gitu ya, saya merasa bahwa begitulah caranya untuk kita memberikan nilai. Jadi bukannya kita bilang kamu harus gini, tapi at least misalnya kalau ada tamu kamu harus ke depan, kamu harus salaman misalnya, itu kan bagian dari nilai juga ya. Kamu harus sopan, kamu harus ini, at least ada hal-hal yang saya ingin dia miliki juga gitu. Oke. Nah, sampai di akhirnya lulus. Nah, begitu lulus, masa enggak itu loh datang ke pekan interaksi industri di Aula Timur ya kan, terus ditawarin, atau kakak kelas itu kan ada tuh kakak angkatan, udah ndak ikut gue aja di sini. Gimana itu waktu itu? Jadi kan saya lulus 99 tuh baru abis Krismon ya. Iya. Banyak yang kuliah lagi karena mungkin susah. SPP-mu berapa waktu itu? 300. Ya, sama berarti. Terus. Ada yang nawarin sempet, udah masukin CV sini, sempet interview juga gitu ya. Jadi saya pikir, waktu itu saya sebenarnya nggak peduli, oke deh apa aja saya mau kerja gitu ya sebenarnya. Dan saya waktu itu nunggu sampai 6 bulan sampai akhirnya saya dapat pekerjaan. Dan dengan rajin mengirimkan. Itu di mana pertama kali? Nah, pertama kali di Ogilvy itu yang akhirnya saya keterima. Iya, maksudnya itu pun juga kalau saya pikir ya, ini mungkin yang waktu itu nerima lamarannya di Ogilvy ya. Teknik sipil gitu loh. Waktu itu kan berarti butuh dossier yang lain untuk memastikan kalau ini jangan-jangan nyasar gitu. Iya, jadi saya menghabiskan waktu sampai 6 bulan untuk melamar apapun, sempat dipanggil tes, sempat interview yang lain, tapi belum ada yang keterima gitu ya. Terus kemudian, dan saya rajin dalam arti
setiap Sabtu Minggu di Kompas dulu ada lowongan-lowongan pasti saya kirimin semua. Belum ada LinkedIn ya. Belum ada LinkedIn, belum ada Jobstreet. kayaknya ada tapi nggak ada yang posting atau gimana gitu. Tapi kemudian pada saat saya lihat ada lowongan sebagai copywriter, saya pikir oh inilah yang mau ingin saya lakukan. Oke. By that time, dirimu tahu copywriter itu apa dari nggak tahu. Nggak, soalnya saya itu aja anak seni rupa itu baru tahu ada copywriter itu setelah saya tingkat akhir. Sebelumnya itu saya nggak tahu bahwa pekerjaan saya dengar copywriter, tapi saya pikir copywriter saya pikir itu kayak sekretaris yang dengerin terus menerjemahkan. Jadi nggak ada satu upaya untuk membujuk, mengarahkan, membentuk persepsi dan menggambarkan. Jadi kan kalau saya pikir copywriter itu jadi kayak novelis juga kan. Nah, terus waktu itu copywriter masuk Ogilvy. Jadi itu waktu itu menarik perhatian saya. Kenapa? Karena dia bilang sebagai posisi junior copywriter tidak diperlukan pengalaman. Oke, ini banget nih gitu kan. Terus saya pikir ini saya pengen nulis, jadi bisa mengeluarkan keinginan saya untuk menjadi seorang penulis. Tapi sebenarnya saya nggak mau jadi seorang jurnalis. Karena saya merasa ini mungkin agak ini ya, tapi saya nggak pengen nulis tentang orang lain, saya pengen ditulis sama orang lain justru. Jadi saya nggak mau yang jadi sebagai pelapor aja gitu. Nah, dan akhirnya pada saat saya menemukan itu, saya mencari lagi lowongan-lowongan lain tentang copywriter. Tapi itu yang saya inginkan dulu. Akhirnya ketemu gitu ya. Saya merasa ketemu, lalu kemudian ya udah. Akhirnya memang surat lamaran apa segala macam tidak standar. Saya buat yang betul-betul sebisa mungkin menarik perhatian mereka yang melihatnya. Ini sebelum masuk Ogilvy. Berarti waktu mau masuk Ogilvy sudah mentarget dan sudah mengetahui dengan cara menulis surat lamaran yang berbeda, mereka akan tertarik. Betul. Karena saya pikir tadinya, ya udahlah nggak apa-apa, ITB yang penting. Berarti ini orang ini tahu tugasnya apa, menyelesaikan tugas sampai selesai, dan paling nggak dia ini punya nilai jual. Anak ITB kan itu aja yang dijual kan biasanya kan. Nah tapi bukan karena logo ITB-nya ya, tapi karena waktu itu dirimu itu memberikan satu surat resume atau apapun itu dengan cara yang unik. Kayak gimana uniknya waktu itu? Jadi yang pasti cuma satu halaman. Lalu kemudian saya bilang di situ saya menulis dalam bahasa Inggris. Lalu kemudian saya saya berusaha menjawab, Anda mencari seorang junior copywriter ya? Itu gue banget. Karena gue gini gimana? Lu udah terconvince belum? Kenapa nggak terconvince? Ayo tinggal telepon aja nih, nomor telepon gue ini. Pokoknya basically saya naratif aja gitu, memberikan narasi seperti itu. Dan kemudian ternyata dipanggil gitu. Gara-gara itu dipanggil. Tapi setelah itu saya berpikir gini, hampir semua gini. Bagaimanapun juga kalau kita lihat dari perspektif orang yang menerima lamaran ya, dia kan menerima lamaran ratusan, minimal ratusan kali ya orang yang masuk. Itu kalau kita cuma sama-sama aja formatnya semua, kan akan kelewat dengan gampang ya. Sehingga somehow kita harus stand out gitu kan. Nah, strategi itu akhirnya saya lakukan juga karena tahap kedua dalam hidup saya melakukan lamaran itu waktu saya di Bangkok waktu itu. Itu dalam posisi di mana saya orang asing. Ada beberapa kelebihan yang saya punya ya, saya bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Wait sebentar. Ini karena ceritanya lompat dari episode 1 langsung episode 5. Jadi dirimu tuh ke Bangkok kalau nggak salah ikut istri tadi kan. Berarti sebenarnya waktu pergi ke Bangkok, ini mohon maaf loh ya, jobless. Belum ninggal kerjaan di Indonesia. Berangkat itu pengangguran. Pengangguran. Dan memang berencana mencari di sana. Coba cerita lanjutkan lagi terus. Nah, itu di sana sebenarnya at least ada pegangan karena istri saya ada uang saku lah, katakanlah kayak gitu ya. Tapi kan nggak cukup buat kita berdua sebenarnya. Tapi tempat tinggal ada lah gitu ya. Akhirnya tentu rencana kita adalah saya harus mencari pekerjaan juga di sana. Nah, itulah kedua kalinya saya mencari pekerjaan dan saya mengirimkan berbagai lamaran juga. Tapi kemudian saya udah punya pengalaman sebelumnya. Akhirnya apa? Saya di CV saya itu sekarang waktu itu ada headline-nya. Jadi kalau hampir semua CV kan formatnya kurang lebih sama gitu ya, nama gini. Saya mencoba menjawab hampir seperti yang saya lakukan di surat CV saya yang untuk Ogilvy. Tapi saya versi yang lebih sederhana dalam bentuk hanya headline aja. Jadi kayak headline di koran ada judulnya. Saya tahu dan saya tulis gini, saya tahu mencari orang tuh nggak gampang. Makanya ini saya di sini untuk membantu, kurang lebih kayak gitu. Dan itu ternyata berhasil juga. Saya dipanggil juga dalam
beberapa interview Agency di sana. juga? Nah enggak, saya sempat ke Ogilvy Bangkok juga, tapi nggak diterima di sana karena mungkin sebagai copywriter yang harus pakai bahasa Thailand tentunya susah gitu ya. Tapi akhirnya di sana saya mulailah memasuki digital marketing secara spesifik. Tahun 2002 waktu itu. Oh, itu kan baru-barunya. Ya maksudnya Betul, hangat-hangatnya sangat barunya. baru banget. Jadi yang semua sekarang dilakukan di digital marketing, search engine optimization, affiliate marketing, email marketing itu semua saya lakukan pada saat itu gitu. Jadi dari sana. Kita early adapters lah pada saat itu. Jadi saya di sana sebuah .com travel sebenarnya gitu. Dan saya bertanggung jawab buat marketing marketingkan si layanan itu gitu. Nah, berapa tahun di sana, Mas? 5 tahun. Jadi 2002 sampai 2007. Itu awet di satu perusahaan itu. Iya, bisa dibilang. Itu mungkin paling enggak sih. Ya bisa dibilang salah satu yang paling lama dulu di sana saya. Oke. Nah, ini terlalu asik jadi lupa. Dikocok lagi, Mas. Siap. Ini karena ya banyak yang di sini tuh selalu sekolahnya apa, kuliahnya di mana, dan terus kemudian pekerjaannya apa. Tapi ini menarik loh karena gapnya jauh banget lompatnya. Ambil satu lagi. Siap. Oh, apa nih? Coba saya artikan. Oke. The Knight of Coins. Jadi struggling yang berhubungan dengan physical dan financially. Lagi nonton. Sorry nih, ganggu sebentar. Saya mau cerita. Jadi biasanya saya sering syuting di luar ruangan dan belum lokasi yang kadang berpindah-pindah, kadang bikin muka ini lengket, berminyak dan aduh, kusem. Cuci muka ya pakai sabun mandi, cowok gitu loh. Habis sabunan badan langsung pakai untuk muka. Tapi ya memang jadi bersih tapi bikin kulit muka kayak ketarik. Kalau syuting indoor masalahnya lain lagi. Berjam-jam di luar ruangan full AC ternyata bikin kulit jadi kering banget. Selama ini belum kepikir pakai produk perawatan karena kebayang cowok kan ngapain pakai dan kalau pakai kan pasti ribet. Sampai akhirnya ketemu sama si Dr. Series ini. Penasaran karena waktu itu positioningnya adalah produk untuk he, she, me. Apa maksudnya? Ternyata produk ini bisa digunakan untuk pria dan juga untuk wanita. Can you imagine? Simple penggunaannya. 3 langkah mudah untuk keriput nanti dulu. Untuk bikin kulit muka terjaga, kulit tampak segar dan gak gampang keriput, lakukan 3 hal ini. Siap? Yang pertama, cuci muka menggunakan face recharger. Kemudian lembabkan kulit dengan day and night face food. Praktis karena bisa buat krim pagi sekaligus untuk krim malam. Dan terakhir, gak kalah penting, lindungi kulit dari sinar matahari dengan face shield. Praktis ya, apalagi kalau kita mau traveling cukup bawa 3 produk ini untuk perawatan dan perlindungan kulit seluruh keluarga, nggak beda-beda. Ini juga bisa dipakai berdua dengan pasangan loh. Dan kalau sudah punya anak remaja, dia bisa ikut pakai juga. Belinya di mana? Nah, yang mau beli bisa langsung ke website www.drseries.id atau bisa juga di official store kita di Tokopedia and Shopee. Oke, silahkan lanjut lagi. Tapi order dulu ya. Waktu lulus teknik sipil, terus kemudian jadi ya copywriter di Ogilvy, saya boleh nanya dong, salary-nya berapa waktu itu? Oh, di Ogilvy ya, sebagai junior copywriter, kalau nggak salah 2,3 juta. Itu lumayan tinggi loh, karena saya ingat startingnya waktu itu kalau bukan anak ITB aja 1,5 tuh. Dan kalau seandainya agak naik sedikit ya 2 juta kan. Kalau 2,3 berarti bagus. Nah, tapi maksud saya adalah kalau seandainya kerjanya itu di field yang sama, bukannya harusnya lebih bagus waktu itu? Iya, tentunya ya. Jadi tadi yang disampaikan sempat lamaran kemana-mana, tentu ada kita selalu dengar lah cerita-cerita yang langsung ke luar negeri ya, di perusahaan minyak atau segala macam puluhan juta. Ya, saya nggak mengalami itu. Tapi pada saat itu yang saya pastikan adalah bahwa begitu saya dapat kerja, saya udah nggak mau minta lagi uang ke orang tua, gitu. Bagaimana caranya gitu. Dan saya kos kan waktu itu di Jakarta. Kos berapa tuh, ingat nggak Mas? Nah, kos saya 300.000 kalau nggak salah. 300.000 ya. 300.000 dan itu nggak yang pakai AC, bukan yang di tempat yang bagus kayak gimana. Tapi karena saya waktu itu masih pengen pulang pergi Jakarta Bandung Sabtu dan Minggu, kemudian saya udah nggak mau minta uang lagi.
at least dengan kosan yang seperti itu saya bisa tanpa harus minta uang lagi gitu. Tapi itu tantangan loh, tinggal di Bandung, dago atas, ya kan? Terus di Jakarta nggak pakai AC. Oh iya. Tapi itu di satu sisi begitu, biasanya anak Bandung juga kalau pertama kali kerja di Jakarta waktu itu adalah kalau di kantor dia pasti kedinginan. Oh, nggak biasa AC. Nggak biasa ya, AC bener. gitu. Dinginnya beda sih emang. Iya, Nah, terus tapi bolak-balik apa? Naik Parahyangan waktu itu? Iya. Oh. Kereta. Belum ada itu ya. Iya, belum ada Cipularang. Belum ada. Belum. Nah, cuman balik lagi itu tadi loh Mas. Waktu akhirnya di situ, terus kemudian dengan menjadi seorang copywriter ini, salary dan kalau menurutmu tuh kepuasannya itu berimbang atau ya karena dirimu punya passion di situ jadi ya sudahlah semua dijalanin gitu. Atau waktu itu sempat ada struggling terus sehingga berpikir kayaknya ini harus pindah deh karena kerjaannya ya itu tadi akhirnya ya udah deh nggak apa-apa ngerjain sesuatu yang nggak gue suka tapi ini salary-nya oke nih karena mau nikah atau anak mau lahir, ingat kan 15 tahun yang lalu gitu. Gimana tuh Mas? Sementara ini sih pada saat itu bahkan sampai sekarang ya saya nggak pernah ngerasa bahwa ada tentunya masa-masa di mana aduh pengen kok nggak ada uang nih atau apa gitu ya. Tapi pada saat itu sih saya ngerasa nggak berlebih banyak. Tapi tapi yang selalu saya temukan adalah memang kondisi kerja yang menyenangkan gitu. Ya waktu itu di advertising agency selain kita suasana kerjanya informal gitu ya. Terus kita kerjaannya juga kan ya dibayar buat mikirin hal-hal yang enggak gitu ya. Yeah. Dan kemudian fun gitu ke tempat syuting, terus kemudian supervisi di post house. Nggak membosankan ya, membosankan gonta-ganti gitu. terus. Dan datang pas jam makan siang gitu, terus pulang tengah malam. Jadi memang buat saya worth it lah gitu ya, nggak yang oke gajinya nggak banyak, tapi sebenarnya waktu itu ada harapan begitu, tentunya bertambah dengan jenjang karir akan terus bertambah gitu. Betul, dan capek kan ya Mas. Maksudnya kalau dibanding ya kerja sipil sih ya capek, tapi sebenarnya kalau kita misalkan kerja di luar negeri itu kan lebih teratur kan working hour-nya. Kalau di sini kan agency itu kan dunia kayak kebalik, betul kan? Betul. Bangun sebelum orang bangun, tidur setelah orang tidur gitu. Dan nggak maksudnya zaman itu di usia segitu itu nggak kaget juga. Kaget sih enggak ya, tapi mungkin gini, saya sih ngerasa bahwa at least saya nggak, sebenarnya gini, ada satu kebanggaan juga bahwa saya nggak ngikutin the normal path-nya gitu ya. Kalau normal path-nya kan kayak gitu, mungkin kerja di kontraktor atau di konsultan gitu ya. Karena merasa kalau seperti ini ya berarti ini kayak nurusin orang tua gitu, atau ada begitu, atau karena memang happy aja menjalani passion. Karena agar yang denger ini anak-anak yang mungkin kalau di flashback 30 tahun lalu ya usiamu itu tadi Mas yang waduh ini kuliah gue jurusannya mungkin ini jurusan yang diinginkan semua orang loh Mas. Kebayang nggak sipil itu kalau seandainya anak ini mungkin dulu yang gagal masuk sipil denger podcast ini bisa ngamuk-ngamuk, wah tahu gitu gue aja dulu yang sekolah di sana gitu. Itu gimana tuh pemikiran waktu itu? Sempat ada satu komentar yang lucu banget. Gimana tuh? Saya lagi di satu nikahan, terus ada saudara yang agak apa namanya? Bentar, nikahan Batak atau nikahan biasa nih? Nikahan biasa. Oh, nikahan biasa. Terus jadi ada satu mungkin tamu juga atau kita masih ada hubungan saudara atau gimana saya lupa. Tapi dia udah lebih senior lah ya, udah mungkin udah kakek-kakek gitu. Terus, kerja di mana sekarang gitu kan? Oh kemarin kuliah di mana katanya, di TB Pak. Oh bagus dong, sekarang kerja di mana? Saya di advertising agency. Terus dia bilang gini, ya nggak apa-apalah ya katanya, sekarang itu dulu katanya. Ya terus memang kenapa gitu. Tapi salah satunya sebenarnya gini ya, memang dunia, karena salah satunya juga soal informasi yang kurang ya. Jadi gini, orang juga nggak ngerti sebenarnya kerja advertising agency itu apa sih gitu ya, atau seorang copywriter itu kerjanya apa. Saya sampai menulis sebuah tulisan panjang tentang FAQ tentang apa itu copywriter. Karena banyak sekali pertanyaan ke saya juga. Bener. Apakah copywriter itu copyright dalam arti hak cipta, misalnya gitu ya, benar-benar. Atau apa sih kerjanya? Atau gitu. tukang fotokopi. Atau tukang fotokopi atau apa? Sampai saya menulis itu karena saya daripada saya jelasin terus-terusan, saya pikir kalau ada yang nanya ke saya lagi, saya kasih linknya itu aja gitu. Tapi sebenarnya kalau kita look back ke belakang ya, katakanlah dari tahun 50-an gitu ya. Sebenarnya kan
salah satu yang membentuk budaya kita sekarang juga banyak dilakukan, banyak terjadi karena via komunikasi via iklan ya. Mad Men. Nah, Iya. apalagi sekarang sudah ada Mad Men, orang harusnya lebih lebih ngeh gitu, tentang apa iya. itu advertising Iya. agency dan copywriter. Jadi Iya. saya dulu punya kesempatan untuk mempengaruhi jutaan orang karena ide yang saya keluarin dan juga dengan tulisan yang saya buat gitu. Betul. Dan itu saya dibayar untuk itu, bukan Betul. saya harus bayar. Betul. Gitu. Tapi memang kan Mas, saya nggak pernah kerja di agensi nih seumur hidup saya. Tapi memang dari tahun 50 sampai istilahnya ya tahun 80-an ya, di masa keemasannya itu advertising, itu kan sesuatu yang sepertinya ditabuhkan untuk dikasih tahu. Karena kan ya sebenarnya bumbunya itu, bener nggak? Ya kan sekarang kalau orang tahu tentang copywriting, orang kan akan berpikir, begitu misalkan baca iklan bank atau iklan apa, bentar, ini mempengaruhi gue. Iya kan? Baru setelah di zaman internet 2000-an, saat semuanya itu ngalamin nggak CD program udah dijual di Ganesha udah ya. Nah itu kan zaman dimana orang-orang semua jadi bisa melakukan sesuatu. Dulu itu firma arsitektur, saya kuliah sempat arsitek sama interior. Arsitek dulu paling nggak harus, kalau mau bikin firma paling nggak harus bertiga Mas, dan pakai meja gambar yang besar-besar. Sekarang seorang arsitek itu bisa mendeklarasikan dirinya seorang arsitek, dia kerja sendiri cuma pakai laptop, bahkan iPad sekalipun, oke, tanpa pensil pun bisa pakai SketchUp gitu. Dan kalau saya pikir memang akhirnya zaman dimana semuanya terbuka, ya Mas Enda bener harus ngasih tahu ke orang-orang nih copywriting itu apa. Jadi mungkin ini memang ada satu pandangan terhadap dunia yang katakanlah soft industry kalau istilah saya. Soft industry ini termasuk sebenarnya seni, desain sebenarnya yang dianggap lebih rendah lah dibandingin dengan hard industry yang mungkin energi, manufacturing dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya, nah ini ada yang saya suka banget adalah bahwa bagaimana pengaruh seni ya terhadap pada kita. Pada akhirnya, pada saat misalnya kita sudah menunggu ajal gitu ya, kita ingat, apa yang kita ingat pada saat itu? Apakah sebuah bait lagu, apakah sebuah nada lagu, apakah sebuah lukisan yang pernah kita lihat, apakah sebuah kata-kata yang pernah kita ingat gitu, atau kita ingat dengan jembatan misalnya, kita ingat dengan mobil misalnya. Jadi sebenarnya soft ini atau yang sifatnya menyentuh emosi lebih timeless, lebih timeless dan punya value yang lebih tinggi ya. Dan keseharian kita sebenarnya walaupun dipengaruhi juga oleh teknologi yang ini, tapi sebenarnya yang soft ini menurut saya punya peran yang juga luar biasa besar. Betul. Dan memang kalau kita bilang ya paling gampang ini tadi, saat kita WFH, ya kan, sekolah-sekolah yang tadinya itu lain-lain itu akhirnya jadi ya, kalau saya bilang sekarang kalau orang WFH apa yang kepake? Kalaupun kita bilang ini internet, sebenarnya kita nggak langsung bersentuhan dengan teknologi informatikanya. Kita bersentuhannya dengan UI dan UX gitu kan. Dan itu kan soft itu tadi kan, industri juga masuknya. Terus kalau kita sedang bingung mau kemana, nonton film, dengerin musik, itu kan sebenarnya ya semua produk itu akhirnya kepakainya di sekarang. Nah cuman ya itu tadi, kalau saya tanya struggling di bidang ini tadi tuh karena apakah memang nyasar kayak sampai akhirnya tadi bilang ya udah ya nggak apa-apa di sini dulu, atau memang bener-bener kayak ya tadi kalau meneruskan kartu yang tentang penyesalan tadi adalah, jadi kalau balik lagi pun itu sebenarnya kan akan tetap mengulangi ini kan, dan nggak ada permasalahan dengan finansial kan, karena kayak kemarin saya lihat Mas di itu alumni ITB present ya, yang bareng sama Panji, Joko Anwar sama dirimu kan, itu tadi. Terus aku lihat sebentar, ini ITB, bintang tamunya 3 orang ini, alumni sih, lulus semua gitu. Tapi saya mikir yang satu ini orang mengenal dia sebagai komika, oke? Satu lagi pembuat film, satu lagi seorang blogger dan copywriter kan, dan ya walaupun Hai Pajak lebih jauh lagi kan, itu kayak misalkan ada pengajian, tapi yang diundang nih ustadznya murtad gitu. Itu tapi menarik kan bahwa sebenarnya di sini apapun profesi kita itu nggak masalah dengan apapun sekolah kita kan. Tapi boleh nggak Mas tahu untuk menutup pertanyaan di kartu ini, secara keuangan nggak ada masalah kan ya, dirimu tuh happy aja kan, nggak ada dalam satu kondisi menyesal sampai akhirnya. Ada satu masa di mana menurut saya itu. Nah ini menarik, gimana tuh? Paling nggak punya uang sama sekali. Kapan itu Mas? Jadi waktu di Bangkok waktu itu kita, dan ada satu masa di mana, jadi waktu itu kalau kita tinggal di sana
setiap tanggal 17 Agustus itu ada acara di kedutaan besar. Iya. Pada saat itu kita ke sana kedutaan besar, lalu kemudian Makan. makan, tapi setelah pulang itu kita dikasih satu kotak Indomie. Oke. Satu kotak Indomie yang bagusnya waktu itu adalah saya nggak tahu sampai sekarang ada atau enggak ya. Semua di dalamnya tuh Indomie itu berbeda-beda dari berbagai daerah. Oh, oke. Jadi ada soto ini, ada Ya, sop ya, ini, ya, ada soto ya, ini. ya. Dulu itu dalam satu kotak. Oke. Saya sekarang kayaknya kalau harus beli sekarang kan mungkin harus beda-beda. Ya, gitu. assorted udah Nah, harus sekarang ini tuh ya. dalam ini. Nah, kemudian pada saat itu saya sebenarnya sudah diterima di sebuah pekerjaan, alhamdulillah. Tapi baru akan dapat gaji itu di akhir bulan. Gitu. Magang atau enggak? Udah kerja tapi Oke. baru akan. Tapi gimana ceritanya? Itu tuh kita berdua udah nggak ada uang sama sekali di ujung itu. Kita tahu Ini si bocah belum lahir. belum. Kita masih berdua gitu. Jadi saya tahu bahwa di akhir bulan akan dapat uang, dapat gaji, tapi 15 hari terakhir itu kita udah nggak ada uang sama sekali. Terus gimana? Jadi yang terjadi adalah setiap hari kita makan Indomie itu. Ya ampun. yang beda-beda rasanya. Itu mungkin yang saya ingat sampai sekarang. Jadi benar-benar plak abis, nggak tahu gimana ceritanya, nggak ada sama sekali uang pada saat itu. Tapi ya itu yang kita punya adalah Indomie itu, ada satu kotak yang dikasih. Walaupun kita tahu ujungnya akan dapat gaji. Iya, gitu. iya. Itu apa ini? Tapi kan untuk sampai ke ujung kita harus selamat dulu kan 15 hari ini tadi survive. Oke. Tapi ya menarik kalau itu, tapi aku bilang sih semua orang juga pasti ngalamin lah Mas. Cuman itu tadi ya, maksudnya selama akhirnya memilih karir menjadi seorang itu tadi kalau saya bilang copywriter ya. Nggak ada satu. Nah, yang kedua mungkin ya setelah di Indonesia ini mungkin ada hubungannya dengan ini ya, apa namanya sekarang. Jadi yang perusahaan saya sekarang ini baru saya mulai lagi 4 tahun terakhir ini dengan 3 orang partner. Sebelumnya saya sempat ada juga perusahaan sendiri, tapi sebelumnya sudah ada yang membiayai lah. Jadi ada investor ya, karena namanya startup udah ada yang membiayai. Tapi yang baru saya buat sekarang ini sofarna.id namanya. Ini adalah kita buat dengan 3 orang ini. Ini apa Mas bergerak? Ini yang digital communication agency. Oke, baik. Gitu. Nah, ini pertama kalinya saya merasakan menjadi seorang entrepreneur. Yang mana artinya memang tes utamanya adalah kita harus ada pemasukan. Karena kita harus menggaji sekarang cash flow ya. Ada 25 orang gitu kan. Dan ini kita mulai asalnya kita hanya berempat, kita nyewa ruangan 3x5 sampai sekarang kita punya ruangan di lantai 15 di gedung dengan karyawan 25 orang gitu. Tapi itu up and down setiap bulan. Cash flow tadi ya, ada uang, sebenarnya pekerjaan ada tapi belum masuk uangnya. Iya. Lalu kemudian nanti mau THR, ini harus dibayar. Selamat bergabung Mas. Nah itu dia. Jadi itu di awal mungkin walaupun kita senang aja melaluinya ya, karena buat ya tentu segala sesuatu harus dibawa optimis dan senang. Tapi sebenarnya ada ketegangan itu ya untuk kemudian karena kita punya tanggung jawab yang lebih sekarang gitu. Betul. Gimana ngomongnya? Punya mobil sport 2 pintu dan Alphard. Sekarang nggak ada Mas buat bayar THR karyawan terakhir sebelum layoff dan terus kemudian disambung pandemi Mas. Nah, jadi saya sekarang kemana-mana naik Grab. Itu satu hal yang memang dulu saya happy banget jadi seorang wirausahawan, tapi kalau sekarang orang nanya, saya harus ngasih tahu dulu. Mau jadi wirausahawan harus siap kehilangan apapun. Betul. Tapi juga ada trade off-nya ya. Jadi sebagai karyawan tentu kita lebih safe, lebih apa. Betul. Walaupun nggak safe juga selalu bisa di layoff. Iya. Tapi fasilitas dan lain sebagainya. Oh iya. Tapi waktu kamu nggak bisa manage sendiri. Betul. Nah sebagai pengusaha mungkin kita harus struggling dari sisi finansial. Ya nggak semua gitu ya. Ada yang banyak uangnya juga. Benar. Tapi at least waktu sekarang kita bisa punya kebebasan sendiri. Betul. Tapi yang orang nggak tahu itu kebebasan waktu itu Mas. Ternyata juga berbanding lurus dengan ternyata menjadi seorang wirausahawan itu bukan berarti waktu kerjanya bisa kita atur. Tapi waktu kerjanya 24 jam kali 7 kali 30. Oke, ini kita tutup dulu tentang ini memang paling ngeri nih kartu tentang uang. Silakan diacak lagi Mas. Iya, acak lagi. Tapi itu nyambung kayaknya ya antara penyesalan dengan ini kayaknya entah kenapa tuh kartu ini selalu cocok sama orang yang ngambil Mas. Tapi seru ya waktu itu Panji sama Joko Anwar ya? Iya, karena apa namanya kita coba gali dari gimana caranya mereka bisa untuk yang baru mau masuk ke industri apa gimana caranya gitu. Jadi kita coba explore itu gitu. Oke.
Saya ambil lagi ya. Ya. Apa itu? Four of Wands. Nah, Four of Wands. Four of Wands ini kartu tentang achievement, tentang sebuah satu hal itu harus diresmikan, harus sah seperti itu. Oke. Waktu akhirnya lulus, terus kemudian kerja, nah jadi junior, terus kemudian sampai akhirnya kerja berapa lama tuh di Ogilvy sebelum akhirnya ke Bangkok? 2 tahun. 2 tahun ya. Nah itu terus habis itu ke Bangkok ya? Iya. Oke. Bangkok, Terus balik lagi ke Ogilvy lagi. Oke, ke Ogilvy lagi. Nah, achievement dirimu itu yang dianggap achievement sama kamu, Mas. Itu apa aja, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Nah itu Sesuatu yang mungkin buat orang lain itu bukan achievement. yeah. Pun nggak apa-apa. Sebenarnya menyenangkan pada saat itu adalah karena achievementnya tuh jelas kalau di dunia agensi. Gimana ada award kan. Oh, oke. Ya, Gitu. ya, ya. Jadi di 2002 selama 2 tahun itu saya dulu udah langsung dapet Cita Pariwara. Oh, gitu. Cita Pariwara. Boleh, Mas, cerita apa itu waktu itu? Jadi waktu itu untuk Bukan yang Denko. yang Denko. Oh, oke. Jadi apa namanya? Itu Cita Pariwara itu ya. Waktu saya masih kerja, lalu kemudian ada Cita Pariwara untuk Denko, tapi sebagai tim kan. Nah, waktu saya udah di Bangkok, ada Cita Pariwara yang saya udah nggak ikut karena saya udah di Bangkok, tapi saya menang juga itu untuk penghargaan penggunaan bahasa Indonesia terbaik. Oh. Padahal sebenarnya itu untuk iklan rokok, yang oke. menggunakan kata-kata gitu ya, iklan emal. Terus dia bilang, terus waktu itu saya cuma plesetin satu peribahasa aja. Jadi karena waktu itu kan kita bukan basa-basi ya. Oke. Dan saya bilang waktu itu dan memang iklannya konsepnya tuh copy base gitu, jadi banyak tulisannya. Dan waktu itu saya bilang kalau nggak salah itu kalau berat lu yang pikul. Oh, itu. Kalau ini apa gitu, saya agak lupa tuh full sentence-nya. Kalau ringan sama dijingjing, berat lu yang pikul. Oh. Bukan basa-basi. Iya. Sebenarnya kan cuma presenting itu aja. Benar. Tapi sebenarnya prosesnya itu sampai kita dapetin ada sekitar 10 variasi. Waktu itu kita sampai eksplorasi mungkin ratusan alternatif kopi yang bisa masuk dengan konsep. Mas, wait sebentar sebelum ke situ. Jadi dulu itu ada mitos, Mas. Mitos itu yang waktu email kan waktu itu ada yang kertas tuh. Others can only follow. Itu bukan zamanmu atau sebelumnya? Saya nggak ikut yang di situ, tapi setelah itu. Jadi waktu itu kita masih ada kerjaan itu juga. Gitu. Oh, jadi itu katanya itu waktu di pitchingnya, itu benar-benar dia ngelemparin kertas terus kayak begitu. Itu kayak udah di anak-anak desain dan seni rupa itu, wow, itu sesuatu yang, dan kita juga tahu bahwa ini adalah kerja tim. Bahkan kadang-kadang kalau saya pribadi ya waktu itu, saya tuh mikir, ini anak-anak agensi ini iklan mereka bikin, pesta mereka bikin, penghargaan mereka bikin, tapi karyanya kenapa kok nyampe di kita tuh udah disunat? Iklan tuh kan nggak sepanjang yang seharusnya, Mas. Nyampe di kita tuh udah yang 30 atau 15 seconds gitu loh, yang pas kita nonton, loh kenapa kok begini? Apalagi setelah ada YouTube tuh, terus kita lihat ads di Thailand yang panjang-panjang kayak gitu, ini mah film pendek, ya kan? Tapi memang itu dibuat 2 versi ya, Mas ya. Jadi sebenarnya yang menarik gini, karena iklan itu dia 2 dunia ya, dan ini juga mungkin menarik karena banyak hal yang sebenarnya tidak pure gitu. Jadi gini, yang pertama dia harus ada di satu kaki adalah seninya, di sisi lain ada industrinya. Yeah. Jadi dia nggak bisa fulfill. Kalau kita seniman, kita bisa ngapain aja sesuai apa yang kita mau. Yes. Tapi kalau iklan ini dia ada seninya, tapi tetap harus ada di belakangnya harus ada. Ya, ada data, ini menarik. Ada Terus data, ada durasi yang harus dipenuhi gitu. Hmm. Dan dia harus memenuhi kemauan dan kebutuhan klien sebenarnya. Oke. Jadi bukan pure art dia gitu. Yeah. Nah, cuman biasanya banyak orang yang wow, apalagi kalau seorang jiwanya seniman ya, yang kerja yang berangkat dari seni rupa gitu. Oh, pokoknya gue harus ini keinginan dan visi gue. Nah, itu nggak bisa di dunia iklan kayak gitu. Betul. Bagaimana Saya dapat cerita juga itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah sosis ya, so nice. Kalau nggak salah ya. Jadi ini mohon maaf kalau salah. Jadi udah dibikinin campaign yang kopi yang semuanya udah keren gitu. Terus tiba-tiba bosnya, ya namanya bos ya, kan yang gaji dia, bilang enggak, pokoknya saya mau ini harus gamblang, harus bener-bener kayak lagunya pun itu rhymingnya itu makan sosis.
Dan saat ngomong makan sosis harus diperagakan makan sosis. Nah, dan itu benar-benar harus keluar tulisan sosis itu tadi gitu. Buat anak seni rupa itu langsung yang gila, gue ngapain sekolah tinggi-tinggi ya kan? Tapi kenyataannya sellingnya dan semuanya meningkat gitu loh. Jadi kadang-kadang kita mikir Mas, semakin zaman kesini itu kayaknya artnya ini semakin ditinggalkan. Orang jadi berat ke industri, betul nggak sih kalau seperti itu? Nah makanya sekarang kalau setiap kali saya lihat ada satu iklan yang wow gitu ya, keren banget ini. Pertanyaan saya adalah bukan siapa yang buatnya, tapi gimana Risetnya? gimana caranya bahwa itu bisa di-approve oleh si klien. Oh, oke. Pitchingnya seperti apa? Iya. Karena sebagus apapun, karena bagaimanapun juga tetap akan ada dua dunia di situ. Ya karena big budget kan di sini harus dikeluarkan, betul. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah ada beberapa iklan yang memenuhi keinginan klien gitu ya, tapi tetap dengan si visi si pembuatnya tetap muncul gitu. Jadi misalnya kayak merek yang harus dikatakan berkali-kali gitu ya. Itu somehow bisa diincorporate ke dalam si iklannya gitu. Atau misalnya keinginan dia logo biasanya ya kalau permintaan klien, logo gue pokoknya harus jelas gitu. Tapi somehow itu bisa diincorporate tapi terus dimainin juga gitu. Nah itu inovasi-inovasi kayak gitu yang sebenarnya menarik sih. Gitu. Dan kadang kan kita di kopi saya nggak tahu apakah ini kaidah yang diajarkan juga atau memang ini kayak ya kalau saya bilang lebih ke trik industri ya, kayak misalkan kita sering lihat sekarang itu kopi yang ya termasuk mungkin zaman-zaman awal tuh ya zamannya si Emile itu. Kalau dulu kopi itu kan sifatnya itu harus santun dan benar-benar kayak etik gitu loh. Kayak penyiar radio dulu yang benar-benar selamat malam kami dari Sonora FM. Kayak gitu loh, ngomong kayak gitu terus sekarang tiba-tiba kayak orang kayak Desta sama siapa namanya? Jangan Vincent, Desta dan Jengkelin siapa? Nikta Gina. Itu kalau zaman dulu Mas, itu nggak akan lolos audisi jadi penyiar radio. Suaranya cempreng, kayak gitu kan. Terus Desta suka pitch-nya juga itu. Tapi sekarang malah seperti itu yang diminati. Ya sama kayak jangan-jangan ya itu tadi loh Mas, dirimu yang ikut dalam tanda kutip menggiring ini bahwa oke, kita buat semuanya jadi off ya keluar dari jalurnya. Di waktu Emile begitu juga atau bagaimana? Jadi memang ada dorongan tentunya pada saat itu kita gimana caranya tadi dari CV yang saya tadi sampaikan ya, gimana caranya kita push boundaries-nya ini gitu ya. Ya gimana cara bujuknya? Di sementara iklan jarum yang syuting di Bromo pakai helikopter ya kan, terus gudang garam dengan adventure-nya sampai ke luar negeri. Nah ini cuman syuting, mohon maaf loh ya, itu kan grafik aja kan. Terus saya ingat kok waktu itu Aldo si suaminya Alfa bikin bebek-bebekan yang ditutup kardus itu zamanmu bukan? Iya kalau nggak salah. Makanya itu gimana meyakinkan klien waktu itu? Sebenarnya agak panjang sih, tapi intinya adalah kita tentu pengen menyajikan sesuatu yang sesuai dengan brandnya. Jadi relate dengan si brandnya, dengan karakteristik brandnya, dan juga bahwa inilah sesuatu yang akan diminati oleh si audiensnya gitu, target segmennya gitu. Tapi itu teorinya. Pada prakteknya sebenarnya kan nggak segampang itu, karena nanti biasanya prosesnya akan juga ada dites juga dengan melakukan market test, FGD. Jadi jangan setiap iklan yang ada keluar ya, kalau yang proper sebenarnya pada saat cuma satu yang keluar itu ada 5 yang gagal tidak keluar. Karena kita tes semua, mana yang paling bagus itu yang biasanya akan dipublish. Ada ini alternatif desainnya yang lain ya. Yang mana yang paling disukai itu biasanya akan akhirnya dipakai. Sebenarnya kalau ada acara yang memunculkan alternate desain yang nggak kepake itu keren ya. Oke, ya wes ini achievementnya berarti itu tadi. Termasuk di dalamnya. Ambil kartu lagi Mas. Oke. Ambil lagi. Yes. Apa nih? Nah, the Page of Cups. Cups itu cangkir atau cawan tempat menaruh air. Berhubungan dengan emosi, berhubungan dengan harapan yang ada di rasa yang kita rasakan dan sebagainya. Dan tampaknya dirimu ini adalah seorang Page ini seorang padawan, seorang master yang mempelajari tentang rasa itu tadi. Nah, tapi kembali lagi Mas, dengan semua yang dikerjakan ini tadi, kita urut deh dari awal, dari waktu pertama kali ngeblog waktu itu.
Memang passionnya memang berbagi sama kayak waktu umur 6 tahun itu tadi. Atau kayak tadi kan sempat Mas cerita kalau ya pokoknya saya pengennya itu orang kenal saya seperti itu. Lebih kemana? Kalau kenal saya itu berarti kan kayak pengen apa ya? Pengen jadi seorang selebriti, orang yang memang dikenal. Atau memang passionnya lebih ke sifatnya yang filsuf tadi, ingin berbagi begitu. eh Waktu awal loh ya. Iya, iya. Ha. Jadi idola saya dulu adalah si kolumnis-kolumnis. Oke. Kolumnis-kolumnis mingguan ya. Ada Gunawan Muhammad di Tempo, Iya. ada Umar Khayyam di Kedaulatan Rakyat Jogja ya Iya, kalau nggak salah betul. ya. Tapi saya baca lewat kumpulan bukunya dulu, ada Mangan Orang Mangan Kumpul, ada apa. Karena saya dulu kerjanya baca buku gitu. Terus ada siapa lagi, ada beberapa orang lagi yang saya pikir waktu itu begitu hebatnya ya orang dengan bisa menuliskan apa yang mereka rasa atau apa yang mereka tahu itu bisa mempengaruhi sekian banyak orang lagi Iya. gitu. Jadi itu sebenarnya pada prakteknya yang ingin saya lakukan. Oke. Mungkin bagian dari ekspresi, mungkin bagian dari sharing juga. Iya. Tapi dan di sisi lain ada keinginan untuk dikagumi juga ya Iya. dalam hal itu gitu. Sebagai seorang Leo sama kayak Gunawan Muhammad juga. Saya kebetulan tanggal lahirnya persis sama Gunawan Muhammad gitu, sama Mas Gun. Dan artinya apa namanya? Ya mungkin itu media ekspresinya gitu. Jadi dan pengen supaya lebih banyak lagi orang tahu tentang apa yang menarik menurut saya gitu. Jadi waktu saya ngeblog tuh saya mulai kayak gitu juga. Di awal-awal mungkin agak lebih kayak gabungan antara jurnal atau diary dengan pengalaman apa segala macam. Tapi waktu saya mulai secara rutin tulis itu hampir kayak kolom mingguan gitu. Jadi dan tentang yang sebelumnya saya baca atau yang sebelumnya saya tonton dikombinasikan dengan apa yang saya alami dan juga current event yang sedang terjadi. Oh, oke. Nah, tapi setelah itu terus kemudian nyemplung ke industri yang sebenarnya, menurutmu akhirnya ini tetap bisa dipertahankan begitu atau ada deviasi ke arah yang berbeda? Nah, gini, sebenarnya kemampuan untuk bisa satu orang mempublish sesuatu dan dibaca oleh orang banyak itu dulu sangat limited terhadap orang-orang tertentu yang punya akses ke sana. Maksudnya itu adalah akses penyiaran ya, pemberitaan. Yes, betul. Karena agar ini bisa dibaca oleh multiple people at the same time, itu berarti kan harus punya media apa? Betul. Salurannya. Betul, salurannya kalau nggak dia bisa punya kolom di koran, bisa di majalah, gitu ya. Di TV mungkin jarang. Gitu. Jarang ya, harus melalui semua kurasi itu tadi sampai punya kesempatan itu. Nah, dengan kehadiran teknologi digital sebenarnya. Berarti saat dirimu itu di himpunan sampai pagi itu melihat peluang itu tadi ya? Saya ngelihat bahwa salah satu yang kenapa blog waktu itu sangat menarik buat saya adalah waktu itu ya janjinya adalah blog ini bisa mendemokratisasi yang namanya dunia informasi. Oh, oke. Jadi kalau dulu dunia informasi ini dimiliki hanya oleh mereka yang punya modal, karena kalau radio atau TV harus punya frekuensi, kalau koran dia harus publish dan copy sekian banyak. Sekarang hampir siapapun kalau dia punya ide dia bisa mempublish apa yang dia mau. Itu dirimu tahu di tahun 96? Ya, 2000 lah bisa dibilang. Karena blog itu kan masuk tahun 2000. Oh. Gitu. Sebelumnya saya punya website pribadi tapi isinya masih yaitu puisi atau tapi apa. Luar biasa loh, karena saya baru sadar itu 10 tahun ke belakang aja. Jadi berarti kalau dirimu sadar 21 tahun yang lalu itu satu dekade lebih awal sebenarnya itu terjadi ya. Karena begitu menariknya waktu itu buat saya blog sampai akhirnya saya coba riset dan saya bikin tulisan apa itu blog gitu. Oh, okay. Jadi budayanya, teknologinya, itu terbit potensinya di blog website saya. Oh, oke. Nah, walaupun saya sempat kirimin juga ke beberapa media, terus nggak diterima sama mereka karena mereka pikir apa sih ini gitu ya. Tapi pada saat saya sudah publish di blog, sempat itu biasanya jadi rujukan buat teman-teman media untuk mencari informasi blog itu apa. Bahkan ada media yang copy paste plek-ketiplek tulisan itu untuk dipublish di medianya tanpa kasih kredit ke saya. Yang mana menurut saya it's okay, bagus lah lebih banyak orang tahu tentang. Karena memang tujuanmu itu waktu itu. Betul. Oke, tapi tapi balik lagi ke sekarang. Jadi tadi kan tentang apakah keinginan untuk sharing dan berbagi itu selalu bisa dilakukan. Sekarang dengan media sosial, hampir semua orang yang punya original voice, yang punya apa namanya informasi yang ingin dibagi atau cerita yang ingin dibagi bisa melakukannya dengan jauh lebih mudah. Oke, sebelum menuju ke sana, berarti kan balik lagi ke itu tadi. Siapa yang ngasih tahu kalau ternyata blog itu adalah salah satu teknologi untuk
mendisrupsi dunia informasi waktu itu. Dan waktu itu kan ya media massa masih jaya dengan apa yang mereka miliki. Karena ini bukan nggak banyak orang tahu. Sebenarnya orang tahu tapi nggak sadar. Runtuhnya kerajaan di China, Mas. Masuknya komunisme ke China itu kan lewat tulisan juga kan saat ditemukannya media cetak, betul kan? Dan saya pikir dulu orang nggak punya itu buat harus naruh itu di cetak seperti itu, tapi dengan blog itu semua orang bisa punya kanal sendiri-sendiri ya. Betul. Nah tapi itu siapa sih yang ngasih tahu waktu itu? Apa Google ngasih tahu atau Google belum ada ya? Belum, 2000 tahun 2000 belum 2002, ada ya. Okay. Waktu yang bersamaan. Jadi ya itu karena saya berusaha mencari informasi tentang apa sih ini blog gitu ya. Jadi kan blog itu adalah kependekan dari weblog. Weblog itu adalah web plus log. Log itu kan log itu kayak catatan perjalanan. Jadi kalau di kapal laut ada namanya captain's log. Oke. Gitu. Itu dia cerita dan dia mencatat hari ini saya lihat pulau, hari ini cuaca baik apa segala macam. Nah, weblog itu sebenarnya awalnya adalah catatan perjalanan seseorang surfing di internet. History sekarang. History. Iya. Hari ini saya menemukan website ini, menurut saya bagus. Karena website itu masih sedikit waktu itu kan. Yes, banyak sekarang. Iya. Hari ini gini, nah. Karena webblogger waktu itu ya, akhirnya kan penulisnya disebut sebagai webblogger atau disingkat jadi blogger gitu. Mereka mencatatkan perjalanan mereka di internet, akhirnya mereka jadi kayak semacam internet Sherpa, jadi kayak penunjuk jalan di internet. Untuk navigasi. Betul, orang nggak perlu lagi harus mencari semua satu-satu. Gue ngikutin si blogger ini aja karena dia selalu nyari dan selalu dapat website-website yang menarik gitu. Awalnya itu, tapi kemudian masuklah personal story-nya di situ. Jadi sambil dia cerita, hari ini saya nemuin website ini, dia juga cerita tentang hari ini gue gini nih, misalnya gitu. Nah itu yang tapi itu secara culture lah bisa dibilang gitu ya. Secara teknis sebenarnya, walaupun kita bisa publish sesuatu ke internet waktu itu dengan gampang, tapi bahwa kita tuh bisa melakukannya dengan mudah, itu baru muncul pada saat kita mulai ngeblog itu. Jadi intinya gini, bahkan perusahaan pun yang punya website perusahaan pada saat itu, paradigmanya adalah masih tetap paling diupdate tuh 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Jadi kayak company profile di-plug aja masukin gitu. Dengan blog budaya itu berubah karena setiap saat itu kita bisa update gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya kenyataan itu ya, akhirnya kemudian disadari sama orang bahwa tidak lagi kita harus punya middleman di situ. Nah, teman-teman media ini kan sebenarnya pada dasarnya mereka mencari informasi ke sumbernya, mereka laporkan lagi gitu kan. Ada editorial, ada percetakan. Betul. Dimana pada satu titik orang menyadari, gue kan bisa langsung dapat informasi dari sumbernya langsung. Kenapa harus lewat si orang yang tengah ini lagi? Atau sumbernya bisa langsung ke objek atau target tanpa harus itu, betul. Kalau ditarik ke sekarang, sebenarnya sekarang semua perusahaan akan menjadi perusahaan media. Tidak lagi kita akan manggil media untuk press conference misalnya. Semua perusahaan akan punya websitenya sendiri, akan punya channel YouTube-nya sendiri, akan langsung berkomunikasi dengan publik secara langsung gitu. Dan awalnya kalau ditarik balik ya ke arah sana. Nah, tapi ini pertanyaan terakhir di sini ini Mas, bahwa kembali lagi ini kan saat kita menuliskan sesuatu tiba-tiba ada sentuhan personal nih di dalamnya itu tadi. Berbeda dengan kalau memang ada wartawan ini kan bisa objektifnya ya ke situ itu tadi. Nah, berarti di era seperti sekarang ini persona dari karena kan orang ini otomatis jadi wartawan sendiri, apalagi sejak 10 tahun yang lalu digaungkan citizen journalism itu tadi, journalism itu tadi. Jadi kalau saya pikir citizen journalism itu tadi bahwa ya orang ini akhirnya kan punya satu hak keunikan, tapi di sisi yang lain Mas, navigasinya jadi lebih susah nggak sih? Jadi kita tuh bingung membedakan antara info yang memang dia itu fabricated, benar-benar tulus dan murni, atau memang jangan-jangan makanya muncul istilah lagi kemudian buzzer, betul ya? Betul. Itu kan kalau menurutmu Mas, yang berarti kan istilahnya kalau saya bilang Mas Enda ini adalah Columbusnya dunia internet gitu di Indonesia waktu itu. Ini gimana menurut pandanganmu? Jadi ya itu yang menarik ya. Jadi gini, tadi yang kayak sebelum ada teknologi digital semuanya harus formal, semuanya harus
dengan tata yang jelas Iya. gitu ya, karena seolah-olah ada kayak semacam standarisasi gitu ya, ada Itu standarisasi untuk nggak tertulis kalau memang harus begitu betul. gitu. Yang ketika munculnya teknologi digital yang kemudian orang bisa mempublish tulisan, foto, video foto video dengan mudah. Di satu sisi ini standar ini hilang sehingga kualitas yang kita dapat sekarang sebenarnya lebih rendah. Lebih rendah. Tapi dalam jumlah yang jauh Frekuensi lebih banyak. yang jauh lebih banyak, betul. Volumenya jauh lebih banyak. Nah, pada akhirnya yang kemudian disukai atau kita nempel ke kita ya sebagai manusia adalah bukan sesuatu yang sifatnya dingin, formal. Kita tuh butuh sesuatu yang personal, original juga. Jadi perlu sesuatu yang otentik gitu. Oke, tapi segimana jauh bahwa hal ini akan bisa diterima secara bahwa kadang-kadang ya sama lah Mas, kalau misalkan dulu kita lulus kuliah di tahun-tahun 2000 atau 90-an itu kan seringnya kan be yourself seperti itu. Tapi and then di perjalanan itu kita tahu bahwa being ourselves itu nggak mungkin karena orang nggak suka ya kan kalau kita jadi diri kita sendiri kan terus orang menganggap kan mannernya di mana ini di mana tapi terus kemudian sekarang ini itu ya kita lihat dan bahkan kita itu ya kayak sekarang pun ini kita masih mendemonstrasikan gaya lama Mas. Tapi kayak misalkan kita nonton Deddy Corbuzier gitu. Kalau Deddy Corbuzier yang diundang itu Pak Anies mungkin akan ngobrol begini. Tapi kalau yang diundang Reza Arab bisa kaki naik atau apa, bukan Deddy-nya ya, tapi itu nyata dipakai kaos, ngerokok, bahkan di UUS ya kalau nggak salah. Dia sampai istilahnya terlihat ya minuman beralkohol itu kan. Nah ini kalau Mas Enda lihat, akan kita lihat metamorfosis apa lagi terhadap ya ini tadi satu media komunikasi yang memang saat ini ada ini tadi dan di-blend dengan internet yang sekarang ini ada. Ini pertanyaan ini ya. Nggak apa-apa, jawab aja nanti kalau ternyata bahaya bisa diedit kok. Tapi pada dasarnya memang akhirnya dengan tidak ada standarisasi itu tadi ya dibilang ada beberapa contoh yang akhirnya kita bisa kebablasan. Artinya gini, ngomong apapun ya, ngomong kata-kata kasar atau dengan perilaku yang bagaimanapun juga sekarang semua orang bisa menyaksikan itu. Betul. Gitu ya. Jadi memang kalau buat saya sekarang pilihannya tuh bukan tidak ada penjaga gawangnya dan tidak ada standarnya. Akhirnya pilihan ada di audiens. Kita maunya yang mana nih? Kalau dulu kan di saluran itu dibuat sehingga dan kemudian ada yang bertanggung jawab. Betul. Sehingga ini loh standarnya. Betul. Gitu ya. Kalau sekarang karena tidak ada standarnya, maka standarnya itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita mau yang mana? Apakah kita mau nonton yang asal dan ngomong kata-kata kasar atau saya mau nonton orang yang santun dan misalnya diatur cara bicaranya misalnya. Mana yang lebih buat saya lebih menarik dan masing-masing nanti akan ada audiensnya sendiri. Tapi kan kita bukan regulatornya Mas. Maksudnya bukan regulator dalam artian begini. Saya di dalam diri saya ini contoh ya. Saya kalau lihat bule Mas, saya tuh masih merasa inferior. Bukan inferior ya, tapi merasa bule ini lebih superior. Mungkin karena dulu kita ini dijajah sama mereka. Jadi seakan-akan karena fisik mereka itu lebih tinggi, lebih besar, mereka juga mungkin sudah melanglang buana lebih jauh dibandingkan saya. Dan mengingat bahwa bahasa Inggris ini kan bahasa yang memang bukan main language saya, bukan mother language saya, bukan mother tongue saya. Jadi saya berpikir bahwa ya memang akhirnya bahkan mungkin saya kalau jadi seorang bos yang meng-hire karyawan, saya akan lebih prefer ke bule dibandingkan kalau ternyata ini sama loh ya. Nah, itu kan karena dulu kita diposisikan sebagai bangsa yang inferior oleh si regulator itu tadi gitu. Saya menganggap kalau VOC itu ya mungkin mirip Google sekarang kali ya. Perusahaan yang kaya raya terus mendefinisikan perdagangan itu seperti apa. Nah, mungkin nggak sih Mas kayak misalkan let's say kita ngomong YouTube sekarang ini. YouTube di setiap negara jangan-jangan di set berbeda. Mungkin nggak sih kalau di Indonesia ini YouTube-nya benar dibebasin biar bisa dong misalkan ya. Terus tiba-tiba dia menganggap biarin aja nih bangsanya bobrok dengan menampilkan semuanya. Sedangkan dia di negara lain itu benar-benar ditentukan kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus seperti ini, harus seperti itu. Sehingga orang itu
Ya mungkin sekarang orang kan selalu berlindung di balik kebebasan berekspresi, demokrasi dan sebagainya. Tapi kalau saya lihat kan, Mas kalau melihat dengan ini tadi, makanya tadi ini revolusinya masih jauh kan berarti. Apalagi dengan ada 5G nanti, aku nggak kebayang ini bakal seperti apa. Sekarang pun kita ini meniru apa yang dilakukan oleh stasiun TV 10 tahun yang lalu dengan peralatan yang kalau dijumlah ini jumlahnya nggak sampai 100 juta, Mas. Betul. Nah, apa Mas kalau menurutmu? Karena dirimu ini adalah seorang visioner nih kalau saya bilang. Bisa meramal yang sebenarnya gitu. Iya. Wah, saya nggak tahu ya meramal atau enggak. Tapi memang, nah gini, secara umum ya, sebenarnya yang sedang terjadi sekarang ini adalah pada saat kita masuk ke teknologi industri, ke fase industri itu yang terjadi adalah ekstensi dari otot manusia. Jadi kita, Oke, ini menarik, saya baru dengar. Ya, kita bisa mengangkat beban lebih banyak, kita bisa berjalan lebih kencang. Faktor kali ya, faktor X ya, X factor ya berarti. Betul. Ya. Nah, dulu kita menggunakan hewan, tapi begitu ada mesin, ini tiba-tiba kita secara peradaban manusia melaju cepat, produksi makanan bisa banyak, orang juga bertambah lebih banyak, karena kita punya ekstensi terhadap kekuatan fisik otot. Nah, teknologi digital ini adalah sebuah ekstensi lagi dari manusia, tapi bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan intelektual. Kesadaran berarti. Kesadaran. Jadi problem-problem yang kita miliki sekarang nantinya tidak akan kita lagi yang akan solve, itu akan diselesaikan akan dijawab oleh teknologi digital gitu, oleh AI. AI itu apa sih? AI itu hanya bisa bekerja ketika ada sekian banyak jutaan volume data yang dia kumpulkan sehingga dia bisa mencari solusi dari sekian banyak data itu. Karena kan kalau nggak ada datanya ya nggak ada AI-nya sebenarnya gitu. Ini di telinga saya ada ceng. Tahu nggak apa? Terminator, Mas. Skynet. Betul. Jadi dominasi. Tapi artinya apa? Artinya pada satu titik, pada satu masa nanti gitu ya. Pertama kita tidak lagi segala sesuatunya akan dilayani lah, katakanlah gitu ya. Kalau kita mau bicara positifnya gitu ya. Kita tetap akan punya cara memilih, tapi kita akan dibantu sedemikian rupanya sehingga kita nanti akan bisa melakukan pilihan yang jauh lebih baik. Analoginya gini, tadi balik lagi ke Google Maps. Nah, Google Maps ini kita tidak 100% harus ikutin. Kita masih tetap punya pilihan untuk ngambil kiri, ngambil kanan. Jalan tikus. Disuruh ngambil kiri, enggak, gue mau lurus. Bisa juga gitu ya. Tapi dia punya informasi yang lebih lengkap karena dia punya data dari seluruh area itu. Memberikan pertimbangan juga. Cuaca, ada yang tabrakan, kemacetan dan lain sebagainya. Nah, bayangin kalau kita sekarang punya Google Maps, tapi for life. Pada saat kita dalam kehidupan kita yang tadi diikutin ya, pada saat lulus, pada apa? Pada saat itu kita cuma bisa dapat informasi dari mana? Kita baca buku, kita tanya orang-orang sekitar kita, tapi kita tidak punya data keseluruhan. Kita akan ditampilkan, ini loh pilihan kamu. Kamu sebaiknya kesini, mengingat bagaimana diri kamu dan bagaimana data yang ada di sekitar. Jadi secara internal maupun secara eksternal. Boleh dipilih, boleh, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi setiap tahapan kehidupan kita yang ada pilihannya, kita bisa, kalau dulu kita mungkin bantuannya terbatas ya, kita hanya bisa dapat dari orang sekitar kita atau informasi yang ada di kita. Sekarang nanti akan ada tadi semacam Google for Life gitu, yang akan membantu kita mengambil pilihan-pilihan kita setiap harinya. Mau makan apa ya? Sekarang kan kadang-kadang kita suka bingung makan apa ya gitu ya. Nanti ini aja makannya. Kenapa? Ini kamu udah terlalu berat nih, harus murah, atau kolesterol lebih tinggi, kamu harus makan yang lebih sehat. Dan kemarin kamu udah makan yang ini, kamu suka ini, kenapa nggak makan yang ini? Nah, begitu juga dengan media nanti gitu. Saya mau nonton apa lagi ya? Kalau yang sekarang kan kalau kita udah punya akun YouTube, kita selalu disajikan dengan apa yang kita punya gitu ya. Tapi kan itu terbatas di satu platform aja. Begitu data tentang kita semua sudah dimiliki oleh satu platform, data di luar sana sudah dimiliki juga oleh satu platform itu, maka ke depan apa yang kita suka, apa yang kita mau, semua akan sudah ada dalam platform itulah. Kita tetap akan punya pilihan, tapi kita akan ada assisted istilahnya, assisted facility di mana kita sudah jauh lebih mudah lagi untuk mengambil pilihan di situ. Tapi kembali lagi Mas, 2000 tahun yang lalu Mas, baik itu di China, di Eropa atau di Indonesia sendiri, di Jawa dan mana, itu raja bisa turun ke pasar, lihat perempuan,
Dan dia akan bisa menikahi hari itu juga, kalau punya suami dibunuh loh Mas. Itu gara-gara misinformasi bahwa raja ini dicitrakan sebagai keturunan dewa. Betul ya? Ya. Dan sebenarnya kan raja sendiri itu sebenarnya adalah, kan bisa saja kita ceritakan bahwa raja ini adalah Google. Yang memastikan bahwa masyarakatnya ada di situ, mereka membayar pajak, mereka diberikan informasi yang raja ini inginkan. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah, informasi yang diberikan ini memang genuine information atau fabricated atau curated information. Nah, kalau iya, untuk kepentingan siapa? Tapi Mas jangan jawab deh mendingan karena nanti terus diminta ini video ini jadi bermasalah. Tapi itu kan jadi pertanyaan semua orang ya buat saat ini. Karena mengingat bahwa, kebayang nggak Mas, 30 tahun yang lalu sesuatu yang dimulai di itu ruangan HMS ternyata ini adalah sesuatu yang besar gitu loh ternyata. Nggak kebayang gitu. Betul. Dan itu juga terjadi untuk generasi sekarang ya. Jadi kita nih masih istilahnya digital immigrant. Kita mengalami masa analog. Betul. Lalu sekarang kita masuk ke dunia digital. Yes. Saya merasa juga beruntung. Kenapa? Karena saya tahu komparasinya gitu ya. Oh dulu tuh kayak gini, sekarang tuh kayak digaji gini. masih pakai amplop ya? Ya. Tapi buat anak-anak sekarang ya, anak saya misalnya yang umur 15 tahun dan juga mungkin yang baru selesai kuliah atau yang baru lulus SMA sekarang, mereka completely masuk ke dalam dunia digital yang Betul. yang dengan possibilities yang sekarang kita pun belum lihat bisa seperti apa. Ada profesi-profesi baru, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang dulu mungkin ya 5 tahun 10 tahun lalu belum ada gitu. Dan nah, pertanyaan besarnya adalah apakah ini semua akan menuju ke kebaikan atau ini akan menuju ke kehancuran kan gitu. Nah, itu kita tunggu aja tanggal mainnya. Tapi yang pasti buat saya ini sesuatu yang membingungkan Mas, karena ya saking banyaknya pilihan Mas. Betul. Ini anak-anak remaja yang bukan remaja, pemuda-pemuda ini yang saat ini itu nggak kayak kita dulu. Kalau kita dulu kerja gitu ya, terus misalkan disuruh datang jam 9 gitu, datang jam 9 gitu. Tadi ada yang bilang datang jam berapa, datangnya telat, tapi saya nggak berani apa-apa. Karena kalau saya tegur besok nggak masuk Mas. Terus saya nanti tayang pakai konten apa gitu loh. Nah tapi itu memang possibility yang kita dulu nggak dapat. Mereka sekarang itu bisa, ya sudah, gue di sini. Kalau gue nyaman ya gue terusin, kalau kagak ya udah gue akan cari tempat lain seperti itu. Tapi ya kita mengalami kondisi di mana saat dulu seperti itu, terus sekarang akan seperti apa itu tadi. Nah tapi oke, ini sebenarnya kartu yang paling lama nih kalau kita bahas. Oke, yang lain lagi Mas, silakan diacak dulu. Coba kita lihat. Ini udah berapa jam? Belum meras lama ini jadi. Oke. Nah, The Ace of Wands Mas. Ini tentang harapan, tentang kedepannya itu, keinginan kita itu. Jadi Wands itu lambang tentang hope, harapan, impian yang kita inginkan. Dan karena Ace ini di awal jalan Mas, jadi kayak pembukanya sebelum menuju ke depan. Nah melihat ini Mas, harapan Mas Enda ke depannya ini seperti apa? Ya, dulu saya sebenarnya lebih hopeful lagi ya, sekarang nggak terlalu. Tapi basically sebenarnya tentu gini, kalau kita lihat konteks Indonesia aja gitu ya, ini kan kita masih belum merata lah katakanlah, karena kondisi geografis, karena kondisi ekonomi dan segala macam. Kalau dulu yang disebut dengan industri strategis itu kan pesawat terbang. Betul. Kenapa? Karena daerah-daerah remote itu nanti semua bisa didatangi dengan pesawat terbang. Betul. Awalnya kan ini railroad. Betul. Terus mobil, otomobil, terus ke itu ya. Terus. Nah, sekarang sebenarnya teknologi digital ini sudah menjadi industri strategis. Kenapa? Karena informasi ini akan membawa kesamarataan ke seluruh masyarakat Indonesia ini. Gitu. Dari satu pulau yang terpencil pun nanti ya, begitu ini kita sudah solve semua teknologi infrastrukturnya, akan mendapatkan informasi yang sama dengan apa yang akan ada di Jakarta, apa yang akan ada di Bali dan lain sebagainya. Secara konteks yang lebih global, kita di Indonesia ini akan mendapatkan informasi yang sama dengan apa yang didapetin oleh anak muda di New York, di London, di Milan dan di Paris sebenarnya gitu. Jadi terjadilah tidak ada lagi gap informasi antar lokasi geografis gitu. Ya harapannya ke depan ini adalah tentu dengan kita semua dalam level yang sama, kita semua bisa bersaing secara equal. Secara equal dan
betul, dan the best ideas yang akan menang. Oke. Gitu, the best ideas, the best people, best working people yang akan kemudian akan muncul ke permukaan gitu. Oke, cuman di saat yang sama saya juga muncul ketakutan loh Mas. Ya, ya. Ketakutannya kan ya balik lagi nih misalkan mungkin sekitar 800 tahun yang lalu Mas, saat misalkan ada kerajaan, let's say ya nggak exactly gitu, kerajaan Majapahit gitu, itu kan kekuasaannya hingga ke mungkin sampai ke Ternate, sampai ke Thailand segala waktu itu. Mereka ini nggak pernah ketemu sama rajanya. Dan mereka itu tunduk dan patuh karena copywriter yang diberikan. Nanti kalau kamu nanti berontak, dikirim 100.000 pasukan membumi hanguskan, menghancurkan semua. Iya, seperti itu. Dan mereka patuh akhirnya, membayar upeti setiap bulan dan sebagainya. Nah, kalau sampai ternyata informasi ini disampaikan Mas, sekarang aja orang itu dengan gampang protes, presiden pelongo-pelongo, presiden cuman miara kodok dan sebagainya. Padahal sebenarnya kan bukan itu yang ingin ditunjukkan. Tapi orang akhirnya gara-gara informasi itu sama rata. Sedangkan pendidikan dan latar belakang budaya itu nggak sama Mas. Terus kemudian mereka mendapatkan itu Mas. Apakah nanti nggak akan terjadi malah chaos? Bisa jadi ya, artinya gini. Jadi kalau saya gambarkan kita ini lagi dalam tikungan sejarah sebenarnya. Oke. Dan kita masih early, dalam arti disrupsi dari teknologi digital ini tuh kan dalam peradaban manusia ini baru sekarang terjadi. Kita punya kemampuan untuk publish, kita bisa bicara seperti ini tuh. Sepanjang sejarah umat manusia tuh nggak pernah kita seperti ini. Gitu. Dan kita belum tahu nih efeknya tadi, apakah kita akan menuju kehancuran atau kita akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita tarik balik ke belakang lah ya, walaupun tidak dalam skala seperti ini, di abad ke-15 waktu itu Gutenberg menciptakan mesin cetak. Betul. Sebelumnya semua buku itu harus ditulis tangan. Betul. Dan karena dia harus ditulis tangan, nggak semua orang bisa. Nggak semua mahal, sehingga hanya dimiliki oleh bangsawan atau gereja waktu itu. Pada saat Gutenberg bisa menciptakan alat cetak, tiba-tiba informasi ini semua bisa dalam bentuk yang lebih murah, dalam bentuk buku, dan menyebar jauh lebih cepat, dan dalam format yang lebih singkat, lebih sederhana ya. Itu tapi juga permanen. Kalau dalam tradisi oral kan masalahnya kita nggak punya kepastian apakah informasinya sama atau enggak. Akhirnya ada pembelokan itu. Betul. Nah, abad 15 itu yang terjadi adalah setelah itu abad ke-17-18 muncullah zaman Renaissance. Teknologi, sains kemudian muncul melonjak karena ada sekian ribu orang, mungkin ratusan ribu orang yang belajar sains dan seni pada saat itu yang menyebarkan, akhirnya muncullah peradaban manusia menanjak. Nah, ke abad ke-21 sekarang hal yang sama terjadi. Kemampuan untuk menyebarkan informasi sekarang jauh lebih hebat lagi. Berarti tikungannya ini lebih tajam. Tikungan lebih tajam dan resikonya lebih tajam juga. Tapi pada saat itu yang terjadi adalah ini ya. Dan bukannya tanpa korban. Tentunya pasti banyak juga yang kemudian tertinggal, yang kemudian kehilangan pekerjaan. Mungkin ada yang korban nyawa juga gitu ya. Tapi pada yang terjadi, umat manusia pada saat itu menemukan teknologi seni yang jauh lebih tentunya lebih mumpuni gitu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah pada saat kita terdisrupsi lagi sekarang. Dan ini disrupsi bukan hanya pada sekedar marketing, media dan lain-lain. Sistem politik juga akan terdisrupsi, sosial fabric kita juga akan terdisrupsi juga ya. Terus tatanan global ini akan terdisrupsi. Kesehatan juga terdisrupsi. Sekarang ini kita survival of the fittest. Betul. Ini Tuhan sedang mengurangi populasi manusia di dunia nih. Jadi akan ada korban dan akan ada yang tertinggal. Nah ini yang gimana caranya kita meminimalisir ini, sambil kita tetap memanfaatkan apa yang akan terjadi di situ. Gitu. Biasa. Dan hari ini juga Mas, ini ada satu hal yang akhirnya ya kalau saya bilang ini merevolusi industri film. Justice League itu akhirnya dibikin lagi kan. Terus yang dikeluarin versi itu yang nggak direvisi. Filmnya 4 jam dan seharusnya rilis di bioskop Mas. Akhirnya rilisnya di HBO Max. Zack Snyder itu. Yes, hari ini. Hari ini. In this very day ini, tanggal 18 ini tadi. Dan gara-gara ini ke belakang itu film-film ada King Kong, ada The Matrix nanti, ada semuanya kayaknya akan muncul. Dan kayaknya
kita sedang melihat keruntuhan, yaitu tadi bioskop dan sinema di ini tadi. Tapi memang sesuatu yang luar biasa. Dan kadang orang mikir itu tadi, sesuatu itu kayaknya datang dari seseorang yang memang high tech dan sebagainya. Padahal tetap kembali lagi, semua itu pelurunya memang tulisan ya. Iya, Tetap ideas mungkin ya. ya ideas. Tapi itu tadi ideas itu memang termanifestasi, terembodied dalam bentuk ya tulisan gitu. Dan ya saya ternyata nggak salah mengundang dirimu. Tapi itu tadi terima kasih Mas sudah cerita tentang semuanya, dan kira-kira kedepannya dunia ini akan terdisrupsi seperti apa lagi. Gitu. Tapi nanti di luar ini kayaknya kita pengen ngobrol. Saya pengen banyak ngobrol karena ini luar biasa banget dan membuka mata. Jadi kayaknya suatu saat lagi nanti boleh ya Mas, kalau seandainya yang di sini banyak yang meminta, saya undang lagi. Karena deket juga. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton tayangan ini. Mata dan telinga akan tetap hadir dengan banyak hal yang menarik, tapi tetap di sini kita akan mencoba untuk mendefinisikan. Jadi yang lebih penting itu yang mana? Passion atau money? Tetap saksikan karena this is the tools to feed your soul. Sampai jumpa dan terima kasih. Makasih Mas Enda. Sama-sama, terima kasih.